Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini di tanggal 15 Ramadan 1442 Hijrah, kita berada di Masjid Nurul Jihad di Penjor ya. Dan alhamdulillah hari ini akan kita adakan pemberian izin ya, perizinan untuk digunakan, perizinan dari pengurus yayasan untuk digunakan masjid ini kepada seluruh masyarakat untuk digunakan setiap hari di sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Namun sebelum kita ke acara pemberian izin ya, kita akan keliling-keliling dulu bagaimana bentuk, bagaimana rupa dari Masjid Nurul Jihad ini. Ini arah pintu utama masjid. Di sini adalah pintu gerbangnya dan ini menuju ke arah pintu utama. Dari pintu utama yang berada di samping kiri masjid atau samping selatan, kita menuju ke belakangnya. Di belakangnya terdapat satu pintu di samping kiri. Ini posisi di sebelah timur masjid. Di sini di sebelah selatan ada pintu kecil. Kemudian ada juga pintu utama, di tengah-tengahnya terdapat pintu utama seperti ini. Kemudian di posisi sebelah kanan atau sebelah utara ada juga pintu kecil yang sama dengan pintu yang di selatannya. Ini lagi. Ini pada posisi sebelah utara masjid, di mana di posisi utara masjid ini ada pintu utama di sebelah utara juga ya. Kita lihat ini, nah di posisi paling depan itu ada ruang, ada pintu menuju ke ruang imam yang ini ya. Kita lihat penampakannya. Kita akan masuk dari pintu sebelah timur dan itu kelihatan mimbarnya. Kita lihat dulu bagaimana rupanya di atas ya. Ini dari plafonnya. Kita turun ke mimbarnya, kemudian kita akan berkeliling. Penampakannya. Ya, ini di sekeliling masjid.
suasana persiapan untuk pelaksanaan berbuka bersama. Di ruang mimbar kita lihat ini di sini ada podium, dan podiumnya kita akan melihat sejak samping. Di samping kiri dari podium ini, di samping kiri kita akan masuk ke ruang imam. Di sini juga ada pintu akses menuju ke samping kiri atau samping selatan masjid. Samping kanan mimbar itu ada juga ruangan yang dipergunakan untuk ruangan sound system. Kita sedang berada di depan mimbar, kemudian pemandangannya menuju ke depan, di depan di ruang sholat. Dan dari sini kita juga melihat bagaimana penampilan plafon yang terbuat dari plafon PVC yang begitu rapinya. Kemudian ini adalah tempat toilet untuk perempuan, yang di sampingnya itu ada toilet untuk laki-laki. Kita akan lihat. Semoga kita mampu mengamalkan semua petuah dan mengambil hikmah bulan suci Ramadan untuk menjadi manusia yang bertakwa dan memiliki kepekaan sosial. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Dia menggunakan kelas keempat. Dan di sini di luarnya ada 4 keran untuk wudhu dan ada koridor. Timur pintu utama yang di pinggir jalan itu ada menara. Menaranya ini kita akan lihat menaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Untuk lebih barokahnya acara kita, marilah kita bersama-sama memulainya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kami minta istirahat dan salah seorang yang mewakili dari Yayasan Imam Syafi'i untuk menyampaikan sambutan kepada salah-salah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Haji Najmul Ahyar, tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Kabupaten Lombok Utara, yang juga merupakan Bupati Lombok Utara periode 2015-2021. Yang kami hormati Bapak Kadus Dusun Penjor Desa Genggelang beserta segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, remaja masjid, singkatnya Jamaah Masjid Nurul Jihad Dusun Penjor Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah menjadikan waktu-waktu atau sebagian waktu sebagai waktu-waktu yang penuh keberkahan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di antara waktu-waktu tersebut, yaitu kita berada di bulan Ramadan, bulan yang oleh Allah dan Rasulnya diberkahi, bulan yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, sungguh lemah iman seorang mukmin, sungguh lemah iman seorang muslim jika pada bulan yang setan dibelenggu ternyata keimanan kita tidak bertambah. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat tersebut juga tersambung kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak, Tuan Guru, dan jamaah masyarakat Dusun Penjor yang kami muliakan, alhamdulillah, sungguh benar hikmah Allah bahwa di setiap musibah pasti ada kebaikan. Dan itulah seorang mukmin. Seorang mukmin segala sesuatu dalam hidupnya itu pasti akan berakhir baik. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jika ia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, maka ia bersyukur, dan dengan syukurnya akan menjadi kebaikan baginya. Jika kemudian dia mendapatkan keburukan, Allah uji dia dengan sedikit musibah, kemudian dia bersabar, maka dengan sabarnya akan menjadi kebaikan baginya. Dan pada malam ini kita melihat tanda-tanda kebaikan tersebut. Betapa kita ingat di bulan Agustus 2018 Allah uji kita dengan sedikit ujian. Allah guncang kita hanya beberapa detik saja. Luluh lantahlah sebagian rumah kita. Bahkan tidak tersisa masjid Allah pun luluh. Masjid di mana kita duduk pada malam hari ini juga ikut roboh ketika itu.
Tapi mungkin di antara doa-doa jamaah yang senantiasa tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, berdoa akan digantikan dengan yang lebih baik, Allah wujudkan pada malam hari ini. Setelah 2 tahun lebih masyarakat Dusun Penjor terpaksa menggunakan masjid sementara untuk beribadah. Pun demikian, ternyata di saat musibah yang menimpa masyarakat di Dusun Penjor, masjidnya rubuh, tidak menghilangkan semangat masyarakat di sini untuk beribadah. Dibangunlah masjid sementara tanpa putus berdoa kepada Allah. Dan alhamdulillah, Allah gerakkan hati seorang donatur yang mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada dia dan keluarganya, yang rela mengorbankan, mendermakan sebagian rezeki yang ia miliki, padahal ketemu dengan masyarakat di sini tidak pernah, datang ke Lombok tidak pernah, tetapi perasaan dengan saudara keimanan ketika mendengar ada saudaranya nun jauh di sana di Pulau Lombok yang ia sendiri tidak pernah datang, mendengar ada masjidnya yang roboh, ada ia memiliki rezeki, ia dermakan itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, Masya Allah, Masjid Nurul Jihad menjadi semegah ini, yang mungkin masyarakat di sini, jangankan masyarakat di sini, kami sebagai pengemban amanah untuk menunaikan amanah membangunkan masjid, heran betapa indahnya masjid yang sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas, yang artinya tidaklah seseorang, belumlah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah jika ia tidak tahu berterima kasih. Maknanya apa? Setelah kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa digantikan masjid kita dengan yang jauh lebih baik, maka yang pertama kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur bagaimana? Kita tingkatkan keimanan kita, kita makmurkan masjid ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, yang artinya sungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan salat dan membayar zakat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, bahwa makna ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid Allah, ini ada dua. Memakmurkan secara lahir, yaitu secara fisik, di mana masyarakat di sana, jamaah masjid itu wajib untuk menjaga kebersihan, kenyamanan masjid tempat mereka beribadah. Ini makna memakmurkan yang pertama. Yang kedua, memakmurkan secara batin, dan inilah intinya, yaitu menghidupkan syiar-syiar Allah, menghidupkan syiar-syiar Islam di dalam masjid tersebut, yaitu dengan kita mendirikan sholat di sini. Bukankah kita tahu bahwasanya mendirikan sholat di masjid jauh lebih besar pahalanya? Oleh karena itu, ketika kita, apalagi ini kita dibangunkan masjid oleh orang yang tidak kita kenal, maka mari kita makmurkan masjid ini mulai dengan malam ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan sabda tadi, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih. Bagaimana caranya? Rajin-rajinlah kita doakan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah untuk membangunkan kita tempat ibadah yang semegah ini. Tetap kita doakan. Tidak hanya beliau, semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Kami juga mengucapkan syukur kepada Pak Doyan selaku kontraktor Masjid Nurul Jihad yang dengan sabar, sekalipun dengan hantaman pandemi, sehingga beliau cerita tukang-tukang beliau ada yang tidak berani kembali ke masjid. Bahkan ada yang harus pulang kampung, begitu ingin kembali ke sini, istrinya mengatakan, jadi talak kita sudah kalau Anda kembali ke sana. Saking takutnya dengan Covid ketika awal mula Covid itu menyerang kita.
Tetapi alhamdulillah beliau tetap berjalan sesuai dengan amanah yang beliau telah terima. Jadi demikianlah masyarakat Dusun Penjor, mudah-mudahan kembali kami sampaikan dengan telah berdirinya Masjid Nurul Jihad ini, kewajiban kita sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar masjid di Dusun Penjor ini secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita datangi masjid karena sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah di masjid, tetapi mereka sepakat lebih utama sholat di masjid. Jadi tidak ada para ulama yang mengatakan lebih utama sholat di rumah, karena perbedaan itu hanya 3. Satu mengatakan sunnah muakkadah, jadi artinya jauh lebih baik dikerjakan di masjid. Yang kedua fardu ain, tidak ada pilihan, harus di masjid. Yang ketiga fardu kifayah, harus ada masyarakat yang mengisi masjid. Jadi hanya itu. Tidak ada para ulama yang mengatakan lebih baik di rumah saja. Tidak ada. Jadi oleh karena itu mari kita doakan keluarga penderma dari Masjid Nurul Jihad ini agar selalu hartanya diberkahi oleh Allah. Allah gantikan ia apa yang telah ia keluarkan di jalan Allah dengan yang jauh lebih baik, bahkan yang jauh lebih mulia dari itu. Allah bangunkan mereka istana di surga sebagaimana janji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, man banallahu masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dan tentu ketika kita memakmurkan masjid, tidak hanya yang mendermakan yang akan mendapatkan pahalanya, pelaku ibadah pun pasti akan mendapatkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan malam yang penuh keberkahan ini, karena kita berada di malam yang ke-16 dari Ramadan, ini adalah malam pertama pelaksanaan ibadah secara resmi di masjid ini. Mudah-mudahan dengan begitu masjid kita akan tetap makmur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.